deh. Kalian coba lihat deh. Di laporan PES Malang tahun 1910 ini, isinya tuh rapi. Cuma tulisannya coret-coret. Coba deh lihat. Mungkin karena udah lama kan ya, jadi tuh tulisannya memudar. Kayaknya. Lihat deh, tulisannya kayak bukan tulisan biasa. Kayak ada pesan singkat yang sengaja dihapus pakai tinta hitam. Dan cuma ada satu kata yang bisa aku baca. Nyawa. Dan ini juga ada lubang bekas tekanan pena. Guys, mungkin ini sebabnya gue nemuin pena ini di balik foto Dokter Cipto. Penanya nggak ada tinta, tapi kayak ada bercak merah kehitaman gitu, kayak darah udah kering bertahun-tahun, puluhan tahun gitu. Setiap gue baca arsip ini, tak kenapa gue ngerasa kayak bukan gitu. Kayak suara mesin tip Dokter Cipto masih kedengeran di ruangan ini. Dan dia nggak cuma nulis resep, tapi dia juga nulis strategi buat nyelamatin bangsa kita. Ada rahasia yang sengaja dihapus, yang tidak akan pernah bisa dicatat oleh buku sejarah medis manapun, tentang sebuah masa di mana satu goresan pena bukan lagi sekedar tinta, melainkan taruhan nyawa, dan satu sentuhan hangat dari tangan seorang perawat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terbesar terhadap penguasa. Berhenti! Jangan seret dia! Dia adalah pasien, bukan sampah! Dia mengganggu kenyamanannya Noni Luna, Ciko. Dia hanya seorang kuli, rakyat biasa yang lusuh dan kampungan. Bagi saya, Kuli atau Noni, mereka memiliki nyawa yang sama di mati Tuhan. Siti, ambil alat mas. Sedap. Tahun 1910, Malangnya berubah menjadi lembah air mata. Ketika maut dengan ringannya menari di atas atap rumah rakyat jelata, di saat semua orang memilih untuk menutup mata, menutup pintu mereka karena rasa takut yang begitu besarnya, Cipto dan Siti justru melangkah maju. Mereka mengetuk pintu demi pintu rumah rakyat, mengulurkan tangan dan membawa secercah harapan tepat di ujung maut yang menjemput. Siapa kalian? Jangan dekat-dekat. Kalian hanya membakar rumah kami, kan? Bisa kita bicara sambil duduk agar ibu lebih tenang? Bu, kami perawat dan dokter. Kami di sini bukan untuk membakar rumah ibu, melainkan kami ingin merangkul penderitaan ibu. Biarkan kami yang merawat anak ibu agar dia merasa lebih baik. Penyakit ini bukan soal bakteri, tapi ini kan kemiskinan dan sanitasi yang buruk.
Anak ini sakit karena mereka tidak punya cara untuk mengolah. Menyiapkan obat untuk anak ini. Aku bisa sembuh. Bisa, nak. Kamu pasti bisa sembuh. Terkadang yang dibutuhkan bukan hanyalah obat, tetapi kehadiran yang tulus dan keberanian untuk tetap peduli. Di tempat yang sering dilupakan, mereka datang bukan hanya untuk menyembuhkan, tetapi untuk memahami dan merangkul bersama. Penyakit ini bukan sekedar tentang bakteri, tetapi tentang kehidupan yang berjuang dalam diam. Dan saat langkah mereka menjauh, yang tertinggal adalah sebuah harapan bahwa hidup masih bisa diperjuangkan. Intelijen Belanda sudah tahu tentang lokasimu di Malang, Cip. Mereka akan segera menangkapmu. Dokter, tolong hentikan tulisan ini. Jika naskah ini dilanjutkan, bukan cuma pengasihan. Mereka bisa mengeksekusi kita sebagai pengasuh pemberontakan. Tolong hentikan, dok. Justru karena mereka takut, kita harus menulis. Setiap tinta ini adalah nafas mereka yang sesak karena penjajahan. Lagi pula, nyawa saya sudah lama saya wakafkan untuk rakyat ini, Tiara. Cipto, buka pintunya. Atas nama hukum, Anda ditahan. Bawa ini ke rakyat. Pastikan mereka membaca setiap katanya. Ternyata peran perawat itu bukan hanya sekedar ngebantu dokter aja kan. Dan gue baru sadar kalau misalkan kita sebagai perawat itu bisa menjadi obat kehadiran di saat pasien merasa kehilangan martabatnya. Dan dari dokter Cipto juga kita belajar kalau kita punya suara, kita pakailah suara itu untuk mereka yang tidak bisa bersuara. Nyawa di ujung pena. Ini bukan soal kematian, tapi tentang tulisan dan tindakan kita yang bisa merubah masa depan. Sekarang tugas kita adalah menulis kelanjutannya. Kami Mahasiswa perawatan bangga membawa nilai Dokter Cipto, merawat dengan hati, membela dengan keberanian, dan kami adalah penyembuh masyarakat. Kalau mungkin Dokter Cipto itu siapa? Secara umum kan kita tahu Dokter Cipto itu mungkin paling familiar dengan namanya di RSCM. Tapi sebenarnya beliau itu merupakan tokoh, ya benar tadi, dokter rakyat yang benar-benar berpihak kepada rakyatnya tuh bisa dibilang beda dari yang lain, dalam arti kata dia yang paling vokal. Sebenarnya yang lain juga memperjuangkan juga, kayak alumni Stovia pasti memperjuangkan hak-hak rakyat yang belum bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak gitu. Tapi kalau Dokter Cipto itu memang lebih keras dan lebih vokal dan lebih berani. Makanya kan ketika beliau masuk ke partai, indisial partai, kan dia juga apa yang sempat diasingkan itu kan mengindikasikan bahwa pemerintah kolonial itu sebenarnya takut dengan kritik dia, dengan pendapat dia dan lain-lainnya. Jadi dia perbedaannya apa dengan siswa Stovia yang lain itu, dia benar-benar keras dan sangat-sangat jauh lebih berani gitu. Kalau bagaimana perjuangan beliau itu
itu sih kurang lebih terbentuk sejak beliau tuh lulus dari Stovia. Karena kan para siswa Stovia itu kan setelah lulus beberapa tuh diharuskan untuk melakukan kayak tugas dinas gitu lah, atau mungkin koas kali ya yang teman-teman kedokteran sering dengar. Dia itu mengabdi selama kurang lebih beberapa tahun di beberapa wilayah yang ada di Hindia Belanda. Salah satunya itu di Malang pas ada wabah pes tahun 1911 kalau nggak salah. Di situ tuh dia dari pengalaman itu dia justru melihat betapa gimana ya pelayanan kesehatan buat masyarakat Bumi Putra tuh bener-bener jauh banget sama yang didapatkan oleh orang-orang Eropa maupun masyarakat yang lain. Dan dari sini dia tuh mulai merasa kayak saya harus melakukan sesuatu, dan dari sinilah mulai timbul keberaniannya untuk mengkritik dari pengalaman yang dia lihat gitu. Kalau untuk koleksi khusus yang menjelaskan tentang beliau itu sebenarnya kita belum punya, tapi untuk menjelaskan jasa-jasanya dan bagaimana perjuangannya dia, kebanyakan sih kita melalui informasi kayak gini, kayak wawancara atau mungkin ketika pemanduan lah ya, jadi secara lisan. Karena sejauh ini kita belum punya sih. Kalau untuk teman-teman khususnya untuk bagi para mahasiswa lah ya, Dr. Cipto itu kan ketika dia memulai perjuangan itu kan masih muda ya, mungkin sekitar 20-an sampai 30-an. Itu pada saat itu benar-benar masih muda banget lah untuk memulai hal seperti itu. Dan dilihat dari keberaniannya itu bisa dibilang dia salah satu tokoh yang jauh lebih berani dibandingkan zamannya gitu kan, dimana orang masih berhati-hati karena kan gimana pun juga kan pemerintah kolonial cukup tegas ya terhadap orang-orang yang menolak soal peraturan mereka gitu kan. Jadi buat mahasiswa tuh karena kita karena teman-teman itu sebagai kan ada istilahnya agent of change gitu kan, gimana pun juga memang di masyarakat tuh harus ada yang berani dan mau memulai gitu kan. Dan itu biasanya memang keberanian itu adanya di teman-teman yang masih sekolah atau masih mahasiswa gitu kan. Disitulah teman-teman harus berani untuk mengkritik hal-hal yang merugikan masyarakat lah, karena kan gimana pun juga kita di sini tujuannya untuk mengabdi ke masyarakat dan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang belum sampai gitu. Agar suatu saat kau berjumpa lagi, semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati. Oke, Cipto galau guys, lagi hujan. Outfit cek dulu, outfit cek jadi Cipto. Oke, siap. Oke, siap. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana, duhai kekasih. Sumpah mati padamu, ku jatuh hati. Sumpah mati padamu, ku jatuh cinta. Namun sayang tak sempat berkenalan denganmu